bergabung kembali, beribadah kembali di ibadah raya Minggu Glu Cibubur. Tidak lupa juga kami menyapa bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saudara-saudara terkasih yang menyaksikan ibadah live streaming melalui fanpage Glu Cibubur. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita bersatu untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami hari ini Tuhan, boleh Engkau hantar Tuhan ke tempat ini Tuhan Yesus, untuk memuji membesarkan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang bulan Oktober Tuhan, sampai kami memasuki bulan November ini Tuhan, bulan yang baru ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, maupun Jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang menyaksikan tayangan live streaming Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, urapan yang sama Tuhan mengalir Tuhan dari tempat ini ke rumah tempat Jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Bapak Gembala
gembala kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami dikuatkan, kami dimenangkan Tuhan. Kami Tuhan datang ke tempat ini dengan beban berat, pulang dengan membawa sukacita, sorak-sorai kemenangan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar juga Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa melalui perjamuan kudus. Tuhan Yesus, sebelum kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, biar Engkau sucikan, kuduskan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan layak untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bertatalah Engkau Tuhan di atas pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau mengurapi tempat ini Tuhan. Engkau mengantar jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Akhirnya hamba tabiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat telah dipersilakan duduk kembali. Kau telah tebus dosaku.
kami Tuhan, yang rindu dan haus akan Engkau. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh-Ku Sekali lagi kita katakan lagu ini dengan suara yang lembut. Sama-sama kita katakan oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh
Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berbelas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dan sore-sore kita yang terjadi. Terima kasih Tuhan, biarkan perawatan-Mu ya Bapa, bukan hanya terjadi di tempat ini Bapa, melainkan bagi setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau semakin lagi Tuhan untuk bersorak dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarkanlah Tuhan pujian sukacita kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian masih bersukacita, amin. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam setiap pujian kita ada kuasa. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Kita katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertata di atas
lagu pujian sukacita kita, sama-sama kita akan bersorai oleh darah anak domba yang telah berkuasa menebus segala dosa-dosa kita umat manusia. Sama-sama kita akan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah dan pemerintahan Allah, kuasa Dia yang gerak karena telah membebaskannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi kita katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Berikan sore-sore kembali bagi Tuhan kita yang dahsyat, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memanggil adik-adik Awesome Kids kita untuk sama-sama kita doakan di atas. Adik-adik Awesome Kids dipersilakan naik ke atas. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita sudah berdiri anak-anak kita. Kalau tidak keberatan, kita sama-sama mengangkat tangan kita mengucapkan doa berkat bagi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di hadapan kami ada anak-anak kami yang kami kasihi, yang kami cintai. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati anak-anak kami ini ya Bapa. Berikan kesehatan, sukacita, keceriaan, serta budi pekerti yang baik, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Dan sebentar kalau mereka akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, berkati juga kakak-kakak trainer yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kami. Sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti, sehingga mereka boleh lebih mengenal lagi Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, apa yang menjadi usaha, bisnis, pekerjaan orang tua daripada anak-anak ini, kami serahkan kepada kuasa Tuhan, dan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik Awesome Kids dipersilakan kembali. Biasanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita kembali untuk kita menyembah Tuhan. Biarkanlah lagu ini Tuhan menjadi pernyataan dari setiap kami ya Bapa. Biarkanlah hati kami Tuhan menjadi rumah-Mu Yesus. Biarkanlah hati kami Bapa menjadi bait-Mu Yesus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Sama-sama kita nyatakan lagu ini dari awal dengan segenap hati. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Dari awal sekali lagi, ku
Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun Dimanapun ku kan berada, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun sekali lagi dimanapun ku kan berada, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. haleluya, haleluya, haleluya. Ini bukan sekedar pujian ya Tuhan, tetapi kesaksian kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus melihat, menyaksikan, bahkan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Bahkan hari ini ya Tuhan, di minggu pertama di bulan yang baru, bulan ke-11 di tahun 2022 ini ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya, itu karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan ajar kami untuk kami pun mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala-galanya. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan percuma, tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh, bahkan semakin berbuah lebat ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita duduk, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim Profetik yang sudah melayani kita semua untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, puji Tuhan, keluarga Bapak Dilan, Frank Da Costa dan Ibu Shirley Sarah akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan hari ini, dan saya mengundang ke depan sini dan kita akan doakan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi GBI tidak membaptis anak-anak tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Dasarnya jelas karena Alkitab tidak pernah menulis berilah dirimu dan anak-anakmu dibaptiskan. Tetapi dengan jelas Alkitab berkata dalam Lukas 2 ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa,
mereka, artinya kedua orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus waktu dia bayi, dia tidak dibaptis, tetapi diserahkan oleh kedua orang tua di rumah Allah. Nah, Bapak Ibu, kita akan naikkan doa kita. Jika saudara tidak keberatan, kita angkat tangan kita arahkan kepada keluarga yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ya. Yang di bawah pun, ya, kita arahkan tangan kita kepada adik kekasih kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, gereja diberikan otoritas ilahi untuk menjalankan perintah Tuhan, untuk menyerahkan anak-anak kepada Tuhan, sehingga anak ini menjadi anak Allah, anak ini menjadi anak-anak keluarga kerajaan sorga, bahkan keluarga ini menjadi keluarga yang dimeteraikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan, kami angkat tangan kanan kami mau mengurapi anak ini dengan minyak, memohonkan berkat Tuhan, kuasa Tuhan ada di dalamnya sehingga anak ini menjadi anak yang luar biasa untuk kemuliaan kuasa Tuhan yang sempurna. Dopi Elijah Saun da Costa, aku menyerahkan kau kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini dan seterusnya, engkau adalah warga kerajaan sorga. Engkau akan dijaga dan dikawal pasukan malaikat Tuhan. Engkau dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, niat-niat orang jahat, kuasa kegelapan, dan pengaruh-pengaruh jahat keduniawian. Roh Tuhan ada padamu, nak. Engkau dipimpin menjadi anak berkat, anak penghiburan, anak pembawa damai, anak yang menyatakan mujizat dan kuasa kemuliaan Allah. Sehingga lewat hidupmu banyak-banyak orang diberkati. Lewat hidupmu kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk dan belenggu kegelapan dipatahkan dalam hidupmu. Berkat Tuhan yang luar biasa diperintahkan. Engkau diangkat. Engkau ditutup bungkus dengan darah Kristus. Kemuliaan, kemenangan, kuasa Tuhan yang sempurna berlaku atas hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Dilan Frank da Costa dan Ibu Shirley Sarla sebagai orang tua dari Dopi Elijah Saun da Costa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa sehingga kemuliaan Tuhan ada pada kedua orang tua. Sehingga orang tua diarahkan Tuhan untuk mendidik anaknya takut akan Tuhan. Damai sejahtera boleh terus ada dalam keluarga ini. Berkat yang berkelimpahan, suasana sorga boleh ada dalam keluarga ini. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga ilahi, menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang sempurna dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus terus ada dalam keluarga ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Mungkin bagi Bapak Ibu ya yang ada di gereja, mungkin yang ada di rumah yang belum menyerahkan anaknya kepada Tuhan, ya, silakan mendaftarkan lewat pengerja supaya anak-anak kita serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya mereka pun menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, hari ini Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan tentang warga
kerajaan sorga. Dan hari ini kita sudah masuk di serial dilahirkan kembali. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kita sudah belajar dari Injil Matius, ya. Karena Injil Matius, Markus, Lukas itu Injil yang sinoptik. Artinya Injil yang mirip-mirip, bahkan banyak yang sama. Nah, kita langsung saja, kita sudah selesai pembahasan khotbah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus tentang warga kerajaan sorga. Kita langsung ke Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Dengan judul dilahirkan kembali. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dilahirkan kembali ini adalah doktrin atau pengajaran dasar dari Gereja Bethel Indonesia. Ya. Kita ada di Gereja Bethel Indonesia. Bahwa Gereja Bethel Indonesia meyakini bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan dulu oleh Tuhan. Yang tadinya kita berdosa, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang salah, kita dibenarkan. Jadi pembenaran itu justifikasi, ya. Artinya Tuhan sudah memberikan kita status warga kerajaan sorga. Itu dibenarkan, ya, justifikasi. Yang berikan siapa? Tuhan, bukan karena usaha kita, ya. Karena iman kita kepada Yesus, Tuhan benarkan kita, ya. Tuhan benarkan kita padahal kita banyak salahnya, ya. Padahal kita banyak dosanya. Dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dan karena kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga dosa itu tidak menghalangi lagi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan benarkan kita. Nah, setelah Tuhan benarkan, jadi ini satu kesatuan. Habis dibenarkan bahwa kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, ya, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah doktrin dasar dari Gereja Bethel Indonesia. Jadi keselamatan itu terdiri dari dua proses. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan, kemudian kita mengalami kelahiran baru. Ya, jadi kita bukan gereja yang menganut pengajaran yang sekali selamat tetap selamat. Ya, tetapi kita menganut gereja bahwa keselamatan itu harus dikerjakan, harus diupayakan, harus diusahakan. Ya, setelah kita dibenarkan, kita mengalami kelahiran baru. Ya, baru kita berjuang untuk tetap terus menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ya, Bapak Ibu bisa buka di gadget, buka Alkitab, atau bisa lihat di layar screen di depan. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Jadi Nikodemus ini, dia seorang pemimpin agama, ya, tentunya dia seorang yang sangat dihormati. Jadi secara diam-diam pada waktu malam dia datang menjumpai Tuhan Yesus untuk mengungkapkan, ya, dia memberikan suatu testimoni lah, ya, pengakuan iman bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Ya. Jadi Nikodemus selama dia mungkin masih kecil, sampai dia dewasa, dia belajar agama, sampai dia menjadi pemimpin agama, dia belum pernah lihat, ya, guru tuh seperti Tuhan Yesus yang bisa mengadakan berbagai-bagai mujizat. Ya, jadi luar biasa. Seperti saya sudah katakan di khotbah-khotbah saya sebelumnya,
Jadi dari kitab Maleaki, kitab terakhir di perjanjian lama sampai Matius, sampai kelahiran Tuhan Yesus itu 400 tahun lamanya. Tidak ada nabi, ya apalagi tanda-tanda ajaib, mujizat, nggak ada. Jadi mereka ya kagum ya, terkejut kok ada seorang guru yang bisa mengadakan mujizat ya, yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun bisa bangkit, yang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya nggak mungkin ya. Masa orang yang sudah lahir, sudah tua terus masuk lagi ke rahim, terus harus dikeluarkan lagi ke rahim ibunya, itu kan nggak mungkin. Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Nah ini maksudnya. Jadi dilahirkan kembali artinya dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh bicara apa? Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu simbolnya apa? Api, simbolnya air, ya, angin. Nah, itu simbol dari Roh Kudus. Nah, kita tahu kalau hari Pentakosta dia datang seperti api, ya, lidah-lidah api. Kemudian ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ini yang Tuhan Yesus maksudkan, dilahirkan kembali, akhirnya dilahirkan dari air dan roh, ya, bukan dilahirkan dari daging yang harus masuk lagi ke rahim ibunya gitu. Bukan itu, tapi dari roh. Ayat 7, janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, waktu kita dilahir oleh roh kita nggak tahu, saudara, dari mana, kapan, ya, saat mana, gitu. Tapi kita bisa rasakan, saya ini kok sudah berbeda dengan saya yang dulu, ya. Nah itu, jadi Tuhan Yesus mengilustrasikan orang yang dilahirkan dari air dan roh itu seperti angin. Kita nggak bisa lihat angin, tapi kita bisa merasakan hembusannya. Ya. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ya. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi Tuhan Yesus heran, ini pengajar, guru agama, ya, tapi kok nggak ngerti, ya. Bagaimana mungkin katanya hal itu terjadi? Ayat 11, aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa apa yang kata-kata yang disampaikan Tuhan Yesus itulah yang terjadi, itulah faktanya, kenyataan, ya, yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian, tapi nggak mau, ya, nggak mau menerima, nggak mau berusaha untuk mengerti. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Yang saya bahas tentang hal-hal yang lahiriah saja kamu nggak ngerti. Tuhan Yesus bilang. Apalagi yang surga. Yang bicara tentang spiritual, tentang roh, ya pasti kamu nggak ngerti. Ya. Hal-hal duniawi saja kamu tidak mengerti. Apalagi dengan hal-hal surga. Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ini ayat yang sering sudah kita hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sini saya mau sampaikan. Apa itu pengertian dari lahir baru, dilahirkan kembali, ya? Jadi istilah kelahiran baru, saudara, ada di slide, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu genete anoten. Ya, jadi ditulis dalam bahasa Ibrani itu. Genete anoten yang berarti dilahirkan kembali. Nah, sebenarnya kata genete ya yang berarti lahir, tapi kata anoten itu ada dua makna, yaitu berarti kembali dan juga dari atas, ya. Jadi lahir kembali atau lahir dari atas. Nah, dari atas ini berarti bicara tentang sorga, berarti bicara tentang dari Allah, lahir dari Allah, bukan dari rahim ibu kita. Nah, jadi kata genete berarti lahir, kata anoten berarti kembali dan juga berarti dari atas. Ya, kita bisa baca dalam Yohanes 19 ayat 11. Nah, jadi kombinasi kata genete dan anoten mempunyai pengertian lahir baru. Ya. Lahir baru oleh kuasa Allah. Nah, itulah arti dari genete anoten. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, pekerjaan kelahiran baru ini bukan sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Jadi waktu kita lahir baru itu bukan karena kita, ya, bukan dikerjakan oleh manusia. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh tadi di ayat 6. Jadi dilahirkan kembali dari roh berarti apa? Itu Allah, anugerah Tuhan yang memberikan. Jadi kalau kita lahir baru karena Tuhan, ya, yang menjadikan kita baru. Amin. Jadi bukan upaya manusia, ya. Bagian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian kita taat pada firman Kristus. Nah, kita dibenarkan dan kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, oleh Allah. Kenapa Tuhan mau melahirkan kita kembali? Karena dosa itu yang memisahkan. Dan Tuhan Yesus sudah jelaskan. Karena Allah begitu mengasihi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, next slide. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, doktrin kelahiran baru ini didasarkan pada asumsi sifat alamiah dari manusia yang membutuhkan perubahan. Ya. Manusia itu harus berubah. Nah, Alkitab mengatakan bahwa manusia telah mati secara rohani. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tuh sebenarnya sudah mati secara rohani. Kita udah gak bisa mengerti, bahkan mengenal Allah itu siapa kita gak bisa karena dosa. Ya. Dan oleh karena itu tidak mungkin lagi orang yang sudah mati ini dapat memahami Allah dan mentaatinya. Udah gak mungkin kita taat pada Allah karena kita sudah mati karena dosa. Nah, seorang yang mati tidak mungkin juga dapat bertumbuh. Kalau sudah mati,
dia nggak hidup. Seperti pohon kalau sudah mati, apalagi dia mau bertumbuh. Nggak usah tanya berbuah deh, bertumbuh aja dia nggak bisa. Karena udah mati. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa buat apa-apa lagi, sudah mati. Nah, itu sebabnya satu-satunya cara adalah manusia harus dilahirkan kembali. Dan ini idenya Tuhan. Ya. Bukan idenya manusia, bukan manusia menemukan formula. Oh, bagaimana supaya kita diselamatkan? Bagaimana supaya saya diterima oleh Allah? Ini ide datangnya dari Tuhan Yesus. Dari Allah sendiri. Bahwa manusia sudah mati, manusia harus dihidupkan kembali. Tapi dihidupkan bukan secara daging, tapi dihidupkan secara rohaninya yang harus dihidupkan. Dulu rohaninya mati. Kalau kita belajar perjanjian lama, sejak jatuhnya manusia, waduh, manusia semakin jahat. Baru keturunan pertama, kakak sudah membunuh adik. Betul? Wah, manusia makin jahat. Tuhan binasakan dengan apa? Air bah. Satu keluarga aja, keluarga Nuh. Ya, ketika keluarga Nuh selamat, Sem, Ham, dan Yafet. Wah, keluarga itu jadi bangsa-bangsa loh. Jadi begitu banyak manusia. Kumpul mereka di satu dataran itu, mereka mau bikin menara Babel. Wah, mereka udah nggak mengenal Tuhan. Nah, jadi, wah, dosa itu yang memisahkan. Manusia nggak bisa memahami Allah. Manusia nggak bisa mengerti apa rencana Allah. Makanya harus dilahirkan kembali. Ya. Harus dilahirkan karena sudah mati secara rohani. Kirim nabi-nabi, sebelum nabi-nabi hakim-hakim dulu, ya. Baru nabi-nabi, raja sebagai imam juga, tetap mereka nggak bisa, ya. Mereka tetap jauh dari Tuhan. Makanya Allah akhirnya apa? Turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Jadi manusia harus dilahirkan kembali. Nah, jadi di Alkitab, saudara, next slide, gambaran lebih lanjut dari Alkitab mengenai kelahiran baru itu macam-macam ya. Ada 7. Yang pertama dilahirkan kembali seperti bacaan kita sekarang, hari ini. Ada yang dilahirkan dari air dan roh tadi di ayat yang kelima. Nah, di dalam Matius pasal 19 ayat 8 itu penciptaan kembali. Ya. Regenerasi kalau bahasa aslinya. Diciptakan kembali. Kemudian kalau menurut Paulus dihidupkan dari kematian rohani. Efesus 2 ayat 5. Kemudian pembaruan manusia batinia. 2 Korintus 4 ayat 16. Kemudian mengenakan manusia baru. Dan di perjanjian lama hati yang lain dan roh yang baru. Nah, ini janji Tuhan ya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeskiel. Jadi sudah kasih dalam Tuhan dalam konteks pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, pekerjaan Roh Kudus diilustrasikan oleh Tuhan Yesus seperti angin, ya. Walau kita tidak dapat melihatnya, namun kita merasakannya. Nah, sekarang apa hasil dari kelahiran baru? Nah, saudara bisa merasakan ya. Apa nih hasil dari kelahiran baru? Saudara ngalamin nggak? Yang pertama, saudara, hasil dari kelahiran baru adalah menjadikan orang percaya itu menjadi anak Allah. Karena dalam Yohanes 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kelahiran baru yang pertama bahwa menjadikan orang percaya itu menjadi anak Allah. Amin. Kita yang berdosa kemudian kita jadi anak Allah. Kita mendapatkan apa? Warisan kerajaan surga. Ya. Bapak senior pastor kita, Bapak gembala kita, Bapak pendeta Gilbert Lumoindo sering mengilustrasikan seperti ini ya. Kalau anak kita yang remaja itu, yang SMP, ya suka misalnya bawa temennya main ke rumah ya, lu main dong ke rumah gue. Padahal itu rumahnya rumah orang tuanya, ya kan? Main dong ke rumah gue. Memang sertifikatnya atas nama dia, kan atas nama papanya atau mamanya. Tapi karena dia anak,
Dia mungkin ini pasti saya punya juga, ya kan? Yuk main ke rumah saya. Nah, dia buka kulkas, dia ambil makanan, dia kasih ke teman-temannya. Ya. Lu bisa ambil sendiri tuh di kulkas ada buah, ada apa. Memang dia yang beli. Kan papa mamanya yang beli. Karena dia merasa dia anak. Ya, dia punya hak ya untuk mengambil sesuatu di kulkas dan lain sebagainya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Waktu kita diangkat jadi anak Allah, kita punya hak, saudara. Amin. Bukan karena kebaikan Tuhan jadikan kita anak Allah. Wow, luar biasa, saudara. Jadi itulah hasil dari kelahiran baru yang pertama, bahwa Tuhan menjadikan kita menjadi anaknya. Kita diangkat. Ya. Kalau Rasul Paulus bilang Tuhan Yesus itu sebagai anak yang sulung. Yang pertama, nah, kita ini ya, adik-adiknya Tuhan Yesus kalau dibilang kan yang sulung. Ya kan? Karena kita anak Allah. Ya. Jadi luar biasa sudah kasih dalam Tuhan. Nah, yang kedua, hasil dari kelahiran baru adalah 2 Korintus 5 ayat 17 katakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang kedua, hasil dari kelahiran baru adalah menjadikan kita ciptaan baru dengan tentunya hati yang baru. Wow. Jadi ciptaan baru bukan perubahan fisik, ya, tetapi hati yang baru sudah kasih. Pribadi yang baru, yang dulu malas jadi rajin, ya, yang dulu pelit jadi murah hati, yang dulu pemarah sekarang jadi sabar, ya, yang dulu cuek, ya, sekarang ada perhatian, ya. Cuek pada pekerjaan Tuhan, sekarang mesti ada perhatian pada pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, itu sudah kasih dalam Tuhan ada menjadikan seorang ciptaan baru untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Ya, pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Pelayanan kita. Amin. Selagi masih siang, belum datangnya malam, bekerjalah, kata Tuhan Yesus. Jadi melakukan pekerjaan baik berarti hati kita fokus pada jiwa-jiwa. Ya, orang yang sudah lahir baru, dia fokusnya pasti jiwa-jiwa. Ya, bagaimana keselamatan orang lain. Ya, dia fokus pada jiwa-jiwa. Seperti yang dilakukan para rasul. Ya, Rasul Paulus, Rasul Petrus, bahkan jemaat mula-mula, mereka hanya fokus pada jiwa-jiwa. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saudara berdoa apa yang bisa saudara lakukan? Ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan. Saudara berdoa. Apa yang saudara bisa berikan juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Misalnya di Glow Cibubur. Apa yang saudara punya ide. Ya, saudara ada sesuatu yang saudara lihat. Ya, karena kita mau melakukan pekerjaan baik. Ya, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan angkat kita untuk menjadi mitranya. Jadi yang kedua tadi apa saudara? Menjadikan seorang ciptaan baru dengan hati yang baru. Hati yang terpaut dengan jiwa-jiwa. Hati yang, kalau Pak Gembala tuh suka bilang, hati yang gimana ya, yang gak mau orang masuk neraka gitu. Pak Gembala tuh bahasanya sangat sederhana. Ya. Pak Gilbert Lumaino. Kita punya hati yang, aduh kasihannya nanti dia terjerumus, kasihannya nanti dia gak masuk surga gitu. Jadi hati yang supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Nah yang ketiga saudara, hasil dari kelahiran baru adalah Efesus 4 ayat 24 katakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bahkan dalam Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi yang ketiga saya simpulkan, saudara, menjadikan orang-orang percaya menjadi pewaris kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi. Apa sih naturnya Allah itu? Menjadi serupa dengan Kristus.
waktu Tuhan menciptakan manusia, ya, laki-laki dan perempuan, Alkitab mencatat Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kemudian semua ciptanya diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara kasih dalam, kodrat ilahi itu adalah kodrat yang memberkati. Amin. Tuhan itu Tuhan yang mau memberkati. Makanya dia datang ke dunia menjadi sama manusia karena dia mau blessing. Dia mau memberkati, dia membawa keselamatan. Orang yang harusnya mati masuk neraka tapi dia mau, dia mengasihi supaya masuk surga. Syaratnya sederhana. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti Roh Kudus bekerja. Membenarkan hidupmu dan menjadikan engkau ciptaan yang baru. Jadi pewaris kodrat ilahi itu adalah apa? Menjadi berkat. Amin. Allah itu Allah yang memberkati. Yesus datang ke dunia untuk jadi berkat. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Hasil dari kelahiran baru adalah membawa kita bahwa kita tuh orang yang harus jadi berkat. Bukan jadi batu sandungan. Jangan sampai orang lihat kita, kok orang Kristen seperti ini? Ya. Itu kodrat ilahi itu. Tuhan mau kita jadi berkat. Jadi berkat, blessing. Dan gak usah takut kalau jadi berkat. Karena apa yang kamu tabur, kau akan menuai. Kau menabur berkat, engkau akan menuai berkat. Amin. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, itu yang ketiga. Yang keempat, hasil dari kelahiran baru. Menjadikan orang-orang percaya yang mengasihi sesamanya. Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes 3:14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 4:7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang dilahirkan kembali, ya, adalah orang yang mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Amin. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, setiap minggu gereja memberi makan, ya, kepada pemulung, security, tukang parkir, ya ojol. Ya. Kita harus mengasihi. Karena orang yang sudah dilahirkan, kita sudah ditebus, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita harus punya DNA yang mengasihi orang lain. Amin. Nah, saudara, tanggal 11 Desember kita akan merayakan Natal. Natal Glow Cibubur. Tapi kami akan melakukannya di panti asuhan. Ya. Dulu kita merayakan Paskah di sana, dan ini kita mau merayakan Natal di panti asuhan. Kita mau berbagi buat anak-anak, ya. Kemarin di list, ada banyak juga tuh, ada 90-an dari bayi, balita, SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP, SMA, mahasiswa, banyak itu di Pondok Taruna. Kemarin kita sudah diberikan nama-namanya, ya. Jadi kita mau mengadakan perayaan Natal di sana, berbagi kasih buat mereka. Itu sebabnya mulai minggu ini. Jadi ini nanti salah tempelnya kotak donasinya ini buat perayaan Natal, ya. Tadi lupa dicabut. Buat perayaan Natal kita berbagi kasih, ya. Ya, saudara ingin berpartisipasi, ya terbuka ya untuk kita mengadakan program belas kasih kepada anak-anak di yatim piatu. Ya, waktu saya umumkan kepada teman saya di Serpong, dia merayakan Natalnya sama. Sama. Saya bilang, tapi kami bikinnya di panti asuhan, bukan di gereja. Langsung dia antusias. Bapak pendeta, kami juga mau berkontribusi, ya, buat panti asuhan nanti perayaan Natal Glow Cibubur. Thank God. Padahal saya cuma info doang, ya kan, bahwa kami merayakan di panti asuhan. Dia langsung tergerak, dia balas WA-nya. Dia akan juga turut mensupport, ya, perayaan Natal kita berbagi kasih di panti asuhan. Puji Tuhan.
Dukung dalam doa Bapak Ibu ya, supaya pelayanan ini boleh terus berjalan. Nanti kalau Bapak Ibu juga ingin ikut hadir merayakan bersama-sama, mari ya. Nanti tanggal 11 hari Minggu ya, hari Minggu. Kemudian selanjutnya yang kelima ya. Apa tuh hasil dari kelahiran baru? Yaitu menjadikan orang percaya berbuat kebenaran. Jikalau kamu tahu, ya 1 Yohanes 2 itu 9. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, ia di sini adalah Tuhan Yesus, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi Yesus ya, firman Tuhan berkata bahwa ia adalah benar ya. Karena Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang yang dilahirkan kembali ya oleh Roh Kudus menjadikan orang itu selalu berbuat kebenaran. Perkataan kita harus benar. Amin. Pikiran kita harus benar. Hati kita harus benar. Tindakan kita harus benar. Segala sesuatunya harus benar. Karena yang lain baru hidup ya harus hidup dalam kebenaran. Makanya saya sedih kalau ada pelayan Tuhan yang bilang saya mundur aja jadi jemaat saja. Berdoa dulu. Apakah tindakan itu sudah benar? Ya. Apakah sudah benar? Ya. Kita harus bersyukur kalau kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan melayani. Karena orang yang lahir baru, dia selalu melakukan hal-hal yang benar. Bagi saya, mundur dari pelayanan itu enggak benar. Kalau kita melayani belum maksimal, kalau kita melayani belum sesuai dengan standar, ya biasa aja, ya kan? Semua ada proses. Yang penting hati kita yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, punya hati baru itu, kan jiwa-jiwa hati kita. Ya. Setiap kita punya keterbatasan, saya punya keterbatasan, saya banyak kekurangan. Ya. Tapi kalau passion kita jiwa-jiwa, apalah itu kekurangan kita, maju terus. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadikan orang percaya berbuat kebenaran. Selanjutnya yang keenam, hasil dari kelahiran baru. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya, dilindungi oleh Tuhan. Jadi dia gak bisa buat dosa lagi. Jadi buat dosa itu kayak apa ya, sesuatu yang sudah apa ya, istilahnya orang udah gak mungkin lah ya. Udah tidak tertarik dengan dosa, itu orang yang lahir baru. Tetapi kalau ada orang yang masih enjoy ya, melakukan kesalahan, enjoy nipu, enjoy bohong, enjoy melakukan perzinahan, enjoy untuk selingkuh, ini belum lahir baru ini, ya kan? Kalau orang lahir baru tuh, aduh, malah waktu dia berbuat dosa, wah, dia tuh cepat-cepat bertobat ya. Dia menangis di hadapan Tuhan. Aduh, kenapa saya kok begini ya? Gitu. Kenapa saya kehilangan kontrol ya? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang yang lahir baru tidak tertarik lagi dengan dosa. Jaga kekudusan ya. Supaya apa? Berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hasil dari kelahiran baru. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berarti yang ketujuh, yang terakhir saudara, hasil dari kelahiran baru menjadikan orang percaya memiliki sensitivitas baru kepada perkara-perkara rohani, memiliki arah hidup yang baru, dan kemampuan yang kian meningkat dalam mentaati Allah. Ya, seperti bayi yang haus, ya kan air susu. Ya, kalau dia nangis, dia nggak nyaman, wah dia nangis, kasih susu dia diam. Ya, nah saudara kasih dalam Tuhan, susu itu asupan yang paling baik buat bayi.
Nah kita ini yang orang rohani, asupan kita adalah apa? Firman Tuhan. Amin. Nah harusnya kita tuh seperti yang bayi yang selalu membutuhkan susu. Nah kita ini harus jadi orang yang selalu kayak orang yang membutuhkan firman Tuhan. Gitu. Berusaha untuk setiap hari baca firman Tuhan. Ya, sudah ada buku renungan setiap hari. Ya. Nah itu. Haus dan lapar akan hal-hal rohani. Ya, khususnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah asupan untuk pertumbuhan rohani. Sehingga apa? Seperti bayi bertumbuh. Ya. Motoriknya apa? Ada kemajuan. Istilahnya apa? Kognitifnya, afektifnya, onatifnya itu berkembang. Karena ada asupan. Demikian juga kita. Rohani kita semakin bertumbuh, bisa berbuah. Ya. Nah, itu. Seperti bayi. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ada 7 hal yang harus kita renungkan. Karena kelahiran baru bukan upaya kita. Itu karena iman kita kepada Yesus dan Tuhan Yesus. Ya, anugerahkan itu lewat Roh Kudus. Kita dibenarkan, kan kita dilahirkan kembali. Nah, cek hidup kita. Apakah kita orang yang masih suka melakukan dosa? Oh, berarti kita belum dilahirkan baru. Apakah kita orang yang tidak hidup dalam kebenaran? Ya, jadi biar kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara buat setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang mendengarkan pemberitaan firman ini ya Tuhan. Sehingga anugerah yang Tuhan sudah berikan, yaitu janji keselamatan, itu tetap terus mereka pegang, itu tetap terus mereka perjuangkan. Apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah membenarkan, dan Tuhan sudah menjadikan kami pribadi yang baru. Biarlah setiap kami mampu menjaganya ya Tuhan. Karena itulah anugerah yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan bersekutu dalam perjamuan kudus. Sehidangan dengan Tuhan. Makan roti dan minum anggur. Sebelum kami menikmatinya, Tuhan ampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni kesalahan hamba, istri, anak-anak hamba. Ampuni setiap pengerja yang ada ya Tuhan. Bahkan ampuni setiap dosa dari setiap jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja, bahkan yang mengikuti ibadah live streaming. Tuhan ampuni setiap dosa kami Tuhan. Layakan kami untuk menerima roti dan anggur. Sucikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita makan pujian tubuhmu terpecah.
terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah. Ia memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita pegang cawan di tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala. Mari bersama-sama kita naikkan doa kita dengan iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, jagai pekerjaanku,
menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan dosa kami. Terima kasih untuk Via Dolorosa, terima kasih untuk Golgota, terima kasih untuk salib, terima kasih untuk darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah memberitakan firman Tuhan buat kita semua. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan. Sebelum saya membacakan pengumuman, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah beribadah, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah pelayanan kami bisa memberikan kekuatan dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga mengucapkan selamat buat keluarga Bapak Dilan dan Ibu Sherly yang sudah membawa anaknya, menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan. Dan biarlah dengan perlindungan Tuhan, anak kekasih selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan informasi pelayanan gereja kita hari Minggu tanggal 6 November. Yang pertama adalah laporan diakonia. Setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol dan lain-lain. Jadi dukungan pelayanan diakonia bisa melalui transfer Bank BCA nomor 740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contohnya 500.000 Rp1. Selanjutnya
Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 bulan berjalan kita mengadakan penggalangan dana untuk tempat ibadah. Jadi kita membayar sewa ruko dan telah terkumpul sebesar Rp3.853.000. Terima kasih atas uluran tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya setiap hari Rabu Glow Cibubur ada SDK ya, jam 8 malam melalui Google Meet. Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk memuji Tuhan, rindu menyembah Tuhan, rindu untuk sharing-sharing dan kesaksian, mari bergabung dengan kami setiap hari Rabu. Link akan dibagikan di WA Group. Ibadah Raya minggu depan tanggal 13 November 2022 jam 10 pagi bersama Pendeta Okni Sigarlaki. Bisa onsite datang ke gereja di Kompleks Pertokoan Concordia Trafalgar Blok SRC 15 Kota Wisata, atau online live streaming di Facebook fanpage GBI Glow FC Cibubur, dan di YouTube juga jam 5 sore ya di channel Glow Cibubur. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah diinfokan juga bahwa akan ada perayaan Natal ya. Glow Cibubur tanggal 11 Desember 2022 jam 5 sampai selesai. Tempat Panti Asuhan Pondok Taruna Cipayung, Jakarta Timur. Acara ibadah perayaan Natal, door prize dan dinner bersama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami gereja mengadakan penggalangan dana untuk ibadah Natal tersebut. Penggalangan dana bisa berupa penjualan makanan ini berupa PO ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, kotak donasi Natal. Yang ketiga, jika Bapak Ibu ingin mentransfer bisa ke rekening gereja, namun nilainya ditambahkan 2 angka di belakangnya ya. Angka 2 di belakangnya, misalnya 500.002 rupiah. Selanjutnya doa dan konseling. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin doakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA 0812 1022 7507. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk belajar terus sejarah, cerita Alkitab, bisa ke YouTube channel Indra Sigarlaki. Di sana banyak sekali ya pelajaran-pelajaran tentang Alkitab atau sejarah Alkitab. Dengan kita mengikuti YouTube ini pasti akan banyak kita mendapatkan ilmu di sana. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada program baru yaitu Healing Worship. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Ketika kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, kuasanya dinyatakan. Glow Cibubur mengadakan program Healing Worship, yaitu pelayanan kesembuhan ilahi bagi jiwa yang terluka melalui nyanyian penyembahan kepada Tuhan, melalui YouTube live streaming di channel Indra Sigarlaki setiap hari Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Hari Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Mohon dukung dalam doa kiranya pelayanan ini menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberkati gereja untuk persembahan syukur, persembahan pembangunan, persepuluhan dapat melalui transfer bank di nomor rekening BCA 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Bisa ditransfer melalui BCA Mobile, BNI Mobile, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, link aja. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, satu ayat firman Tuhan yang kita bisa baca dan kita dengarkan bersama-sama. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang maha dahsyat luar biasa. Bersyukur Tuhan kami telah memuji Engkau. Bersyukur kami telah menyembah Engkau Tuhan. Bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur kami telah melakukan perjamuan yang kudus. Biarlah Tuhan segala yang kami lakukan itu Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi bisa tertanam hati kami. Kami menjadi manusia yang baru. Kami lahir kembali Bapa. Dan biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan. Kami percaya sebelum kami memberikan persembahan, Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami. Berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk kami semua yang akan memberikan persembahan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan akan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengantar ke depan sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi bersama-sama dengan tim profetik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mengakhiri di ibadah di minggu pertama di bulan November ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih
buat ibadah ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau yang memberkati perjalanan pulang kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami berpisah, kami mau nepang doa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati program-program yang sedang berjalan, baik itu program vaksinasi, program pembangunan IKN. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan tolong segala sesuatunya, prosesnya, sehingga semua boleh terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa buat keamanan di bangsa ini ya Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan kondusif. Dan pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, seluruh kabinet menteri yang duduk di legislatif, eksekutif, bahkan semuanya, pemerintah daerah, pemerintah terendah sekalipun, Tuhan yang memberkati. Tuhan berikan hati yang bijaksana, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani roda pemerintahan ini ya Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga bangsa ini boleh semakin maju, sehingga bangsa ini boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan bela, gereja Tuhan saling bergandengan tangan, gereja Tuhan saling mewartakan amanat agung, menuntaskan amanat agung, sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Bumoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, bahkan cucu-cucu semua, biarlah semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati, mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaatnya dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat yang memiliki hati yang bersih, itu selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan, Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan. Mari kan serukan lagi dengan imanmu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima ku terima sekarang.
Ibadah telah selesai, silakan duduk. Silakan bersaat teduh. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.